Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini insya Allah kita akan membahas kembali salah satu materi parenting terkait dengan kepatuhan. Seperti apa sih kepatuhan yang perlu dimiliki oleh anak kita, dan bagaimana cara untuk menjadikan anak kita seorang individu yang patuh. Di sini kita akan menjelaskan 4 tips yang dirangkum dalam 4 rumus K yang akan menjadikan orang tua lebih mudah untuk memahami bagaimana kepatuhan itu kita ajarkan dan bagaimana kita terapkan kepatuhan kepada diri anak agar anak menjadi seorang individu yang patuh. Disimak ya. Kita sering mendengar obrolan orang tua terkait dengan kepatuhan anak. Dengan anak yang patuh, mereka merasa sangat bahagia, sangat bersyukur dan terbantu. Kenapa kepatuhan ini penting untuk dimiliki anak kita? Ternyata banyak sekali penelitian terkait dengan kepatuhan anak yang menjadikan salah satu peranan penting dalam mewujudkan kesuksesan anak di usia dewasa, dan juga salah satu alasan terbesar kebahagiaan orang tua memiliki seorang anak. Jadi orang tua yang memiliki anak yang patuh cenderung memiliki kebahagiaan lebih. Dari itu pula banyak orang tua yang mengharapkan memiliki anak yang patuh sebagai salah satu bentuk kemudahan dalam pengasuhan dan juga pola didik dan juga pendampingan kita sebagai orang tua terhadap anak kita. Berikut rumus 4K untuk kita sebagai orang tua yang ingin memiliki anak yang patuh. Yang pertama adalah keakraban sangat penting untuk kita menjadikan anak kita patuh. Kenapa? Karena keakraban adalah suatu modal dasar di mana ketika anak akrab dengan kita sebagai orang tua, mereka akan nyaman. Ketika mereka nyaman, mereka akan dengan percaya mendengarkan apapun yang kita ucapkan. Dan dengan mereka percaya terhadap kita, maka anak-anak tidak lagi berpikir panjang ketika orang tuanya menyampaikan suatu informasi ataupun bentuknya instruksi. Dari itu, anak-anak yang akrab dengan orang tuanya cenderung akan lebih mudah untuk patuh terhadap orang tuanya dalam segala kondisi. Anak yang patuh itu tidak semata-mata berdasarkan dari bakat. Dari itu pun kita harus latih mereka dengan cara awali dengan keakraban yang tepat dan juga sangat lekat. Dengan itu anak-anak akan mudah untuk kita jalin komunikasi dan juga bagaimana untuk kita menjalin suatu kepercayaan di mana satu sama lain dapat lebih patuh dan dapat menghargai keberadaan dan juga komunikasi yang terjalin. Dan yang kedua adalah ketegasan penting juga untuk dimiliki oleh orang tua dalam pendidik anak. Salah satunya juga adalah untuk menjadikan anak patuh. Kepatuhan di sini yang akan terjalin ketika kita tegas terhadap anak sudah kita bahas di video sebelumnya, yakni bagaimana perbedaan antara orang tua yang tegas dan orang tua yang keras. Kembali bahwa kita harus tegas kepada anak dengan cara terus berkomunikasi dengan baik dan menyampaikan segala aturan tanpa emosi. Kembali, anak-anak yang terbiasa dengan ketegasan dari orang tuanya akan lebih mudah patuh terhadap orang tua dan aturan yang telah dia miliki dan juga dia temui di lingkungannya. Kembali bahwa aturan yang dibentuk dalam bentuk ketegasan bukan kekerasan akan lebih menyeluruh dan memiliki value dan nilai di diri anak. Kembali, anak-anak akan lebih patuh jika kita tegas. Dan rumus K yang ketiga adalah kepahaman adalah salah satu bentuk komunikasi yang sering juga orang tua lewatkan. Kepahaman adalah bentuk kita memberikan komunikasi di awal dan di akhir. Ketika kita mendampingi anak-anak kita, pastikan kita memberikan orientasi atau open mind di awal dalam setiap kegiatan. Kita seringkali mendapati anak-anak yang melanggar peraturan dikarenakan mereka tidak mendapatkan open mind terlebih dahulu. Di sekolah, contohnya, guru akan memberikan suatu pijakan atau dasar-dasar kegiatan ketika hendak memulai aktivitas. Jadi anak-anak akan lebih mudah untuk patuh terhadap gurunya dan juga sesuai dengan aturan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Kembali bahwa
pijakan-pijakan itu dalam bentuk kepahaman. Kepahaman di awal juga penting untuk kita berikan kepada anak-anak, dan juga ada kepahaman di akhir, bentuknya adalah refleksi. Ini juga yang sering terlewat ayah bunda oleh kita sebagai orang tua. Baiknya ketika menyelesaikan kegiatan apapun bersama anak, kita berikan refleksi atau bentuknya evaluasi dari kegiatan, dan juga bagaimana kita mengajak anak-anak untuk mengambil hikmah dari kegiatan tersebut. Jika ada bentuk pelanggaran dari kepatuhan yang telah dilakukan oleh anak dari kegiatan tersebut, kita memiliki hak untuk bersama dengan anak memberikan suatu refleksi berupa perbaikan ke depannya, catatan-catatan akan kesalahan sebelumnya yang akan menjadikan mereka belajar dari apa yang sudah terlalui dalam kegiatan tersebut. Jadi berikan pemahaman di awal dan di akhir ketika mereka melaksanakan kegiatan. Itu salah satu bentuk dari cara kita menjadikan anak patuh terhadap kita. Dan rumus K yang terakhir adalah keterlibatan juga sangat penting dalam membentuk anak menjadi patuh. Kembali bahwa saat kita terlibat dalam proses-proses kegiatan anak dan juga saat mereka berkegiatan, kita selalu mendampingi mereka dalam bentuk pemantauan ataupun bahkan terlibat langsung secara fisik. Di sini kita sebagai orang tua juga tidak harus terlalu overprotective, tapi kita dapat menyesuaikan umur anak dan juga bagaimana kita melihat dari kegiatan yang mereka sedang lakukan. Dari beragam macam kegiatan, kita bisa pilih mana kegiatan yang dapat kita libatkan diri kita ke dalam kegiatan tersebut. Kembali bahwa kepatuhan anak akan semakin muncul dan juga semakin baik ketika kita sering terlibat dalam kegiatan mereka. Saat kita terlibat dengan kegiatan mereka, mereka akan merasa bahwa orang tuanya ada untuk menjamin kesuksesan dari kegiatan yang sedang dia lakukan. Kembali bahwa jaminan itu yang menjadikan anak-anak percaya bahwa dengan patuh dan sesuai dengan instruksi orang tuanya, mereka akan menghasilkan sesuatu yang baik dan juga akan berhasil melewati segala kegiatan dan rintangan yang mereka akan lalui. Dan di sini kembali orang tua yang sering terlibat dalam permasalahan anak pun adalah hal yang baik. Ketika anak ingin sharing dan membutuhkan solusi-solusi, di situ pun kita bisa muncul. Tapi kembali bahwa kita pun harus punya batasan ayah bunda ketika kita terlalu terlibat dalam kehidupan anak, karena ada zona privacy di sana. Dari itu pastikan keterlibatan ini mulailah dari masa golden age, dari 0 sampai 5 tahun banyaklah terlibat dalam kegiatan anak. Selalu ketika anak-anak masuk ke dunia sekolah, mereka masuk ke dunia sosialnya, lingkungan sosial mulai berperan dalam hidup mereka, kita bisa mulai sedikit demi sedikit mengurangi keterlibatan kita. Tapi anak-anak juga akan dengan sendirinya merasa percaya bahwa orang tuanya walaupun tidak terlibat langsung, mereka terbiasa untuk percaya terhadap orang tuanya yang selalu terlibat sejak mereka kecil. Dari itu kita tidak ada di sampingnya, tapi mereka punya nilai-nilai value di dalam dirinya terkait dengan kepercayaan terhadap orang tuanya. Dari itu adalah suatu kepatuhan yang sangat luar biasa, karena dimanapun mereka berada, mereka akan tetap patuh terhadap apa yang telah kita sampaikan dan kita titipkan dalam bentuk kepercayaan. Sekian dari Pasan terkait dengan compliancing atau kepatuhan. Ini adalah suatu bentuk bakat yang perlu juga orang tua tanamkan terhadap diri anak, karena bakat ini bukan hanya terkait dengan siapa yang memiliki, siapa yang tidak memiliki, namun bakat ini juga dapat dilatih dan juga dibiasakan. Dari itu orang tua yang ingin anak-anaknya patuh dan lebih mudah untuk mendidik dan juga mengarahkan mereka, kembali terapkan rumus 4K tadi dalam keseharian anak-anak. Dari itu insya Allah kita akan mendapatkan anak-anak yang patuh dan juga selalu dapat menjaga kepercayaan kita dimanapun mereka berada. Sekian dari Pasan, semoga bermanfaat. Tidak lupa Pasan masih tunggu request untuk tema video selanjutnya dan diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.